juga mau melakukan di sekolah ini. Ini sebagai salah satu tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru primat, yaitu pada murid 3. Boleh ya Mom ya? Iya, silakan. Pertanyaan pertama Mom, selama ini bagaimana Mom menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau ambil keputusan itu, kalau kita sebagai pemimpin itu memang sangat berat. Jadi pertimbangannya itu harus kita mencari solusi yang terbaik. Nah, apalagi ada dua pembenaran atau dua yang harus kita pilih atau yang mana prioritasnya, kita harus benar-benar mencari solusi yang paling tepat. Dan itu bukan satu tugas berat kepala sekolah aja. Jadi kepala sekolah juga harus berkoordinasi dengan orang-orang yang di sekitarnya yang sudah membantu. Misalnya untuk persoalan yang berkaitan mungkin dengan kurikulum, itu artinya kita harus berkoordinasi dengan wakil kurikulum. Yang berkaitan dengan kesiswaan, artinya kita harus koordinasi dengan wakil kesiswaan. Yang berkaitan dengan OSIS, artinya kita mencari anak-anak OSIS itu, mencari solusi. Jadi sebagai pemimpin itu tidak bisa memutuskan langsung. Jadi kita harus ada pertimbangan, apalagi itu ada dua pembenaran yang sangat-sangat penting untuk kemajuan dan mencari solusi yang baik. Jadi koordinasi kolaborasi dengan semua orang-orang yang di lingkungan kita. Ya, ada yang kedua ya Mom ya. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Mom lakukan selama ini dalam hal pengambilan keputusan? Nah itu tadi ya, satu kan, tadi koordinasi ya. Nah, langkah-langkahnya itu kita tidak bisa salah kata. Karena ini suatu keputusan itu bisa menjebak, ataupun menjebak maksudnya bukan dalam artian positif ya, tapi menjebak maksud saya bukan artian negatif, tapi dalam artian positif. Kenapa? Kalau kita tidak punya langkah-langkah yang benar, maka keputusan itu akan menjadi salah. Harusnya itu benar menjadi salah. Jadi langkah pertamanya itu saya usahakan untuk bersama-sama. Ini ada solusinya apa enggak? Kita panggil semua guru, kita utarakan bahwa ini ada permasalahan yang berat. Baik itu di masalah apapun ataupun di masalah proses pembelajaran. Nah, ada yang kita tingkatkan di situ. Satu langkah yang pertama itu kita bisa berbicara di komdek, bisa. Kedua, kita lihat bagian mana yang dipermasalahkan. Ini cocoknya bagian yang mana? Seperti yang saya katakan, as I told you before, bahwa kalau kita ini di bidang kurikulum, tentu kurikulum. Nah, batasannya mana permasalahannya? Tentu orang yang benar-benar, yang memang sudah mendalami pengetahuannya tentang itu, maka saya akan mengambil itu langkah kedua. Langkah ketiga, saya harus memberikan kepada semua orang, ini informasinya loh, begini loh. Jadi semua orang itu bisa tahu, maksudnya orang-orang itu adalah warga sekolah. Itu langkah-langkah yang memang harus kita lakukan. Kalaupun ada persoalan yang menyangkut pribadi siswa yang sangat berat, maka itu langkah itu pun harus kita ambil. Ada yang saya lakukan dalam beberapa bulan ini, saya masuk ke kelas. Jadi mencari solusi apa sih sebenarnya yang ada ini, itu juga termasuk langkah-langkah saya. That's it. Kasih Mom. Selanjutnya pertanyaan terakhir Mom. Ya. Di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Mom dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika? Tantangan yang kayak gini ini memang berat ya. Satu itu kita mesti satu persoalan yang ada di lingkungan pembelajaran. Kenapa? Ada yang hal-hal yang sangat tantangan yang paling berat itu dengan siswa. Kalau kita guru, itu guru udah menata dirinya dengan kompetensinya masing-masing. Untuk kita memberikan masukan kepada mereka itu sangat mudah. Tapi kalau siswa yang kaitannya dengan orang tua, itu harus kita pendekatan secara emotional relationship.
Tapi saya tidak bisa berjalan sendiri. Nah, itu didampingi guru BK, wali kelas, wakasis, karena kaitannya sangat berat dan itu mengarah kepada peserta didik. Rasanya di sekolah ini yang sudah saya jalani ini tantangan yang terberat itu dari siswa, karena siswa ini dia akan keluar, dia akan berbicara dengan orang tuanya, dia akan berbicara dengan masyarakat di luar. Nah, ini perlu pemahaman yang benar-benar anak itu mengerti. Jadi sosialisasi, pendekatan dari guru BK sangat penting. Terima kasih Mom, mungkin ini saja kalau yang saya. Terima kasih atas waktunya Mom. Oke. Kita bisa bersama.